Oke teman-teman, jadi saat kita bikin tabel di database gitu ya, itu kan kadang-kadang kita perlu tentukan ya tipe datanya yang cocok apa. Kalau misalnya tipe datanya teks, kan ada banyak pilihan tuh, kayak contohnya karakter atau variabel karakter, ada juga teks gitu ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah di sini ada pertanyaan menarik tentang dia mau nyimpan tipe data gitu ya, itu tapi isinya link. Nah kira-kira tipe data apa yang cocok? Yuk kita lihat pertanyaannya. Menggunakan tipe data teks pada field yang berisikan link. Halo Pak, saya sedang membuat sebuah aplikasi shopping dan membuat diagram tabel user dan di dalam user tersebut terdapat kolom avatar yang berisikan link dari avatar user tersebut ya. Pada saat saya ingin membuat IRD untuk tabel tersebut, saya kebingungan harus menggunakan variabel karakter ya atau varchar atau teks. Karena kalau dari pemikiran saya menggunakan varchar harus mengetahui kira-kira seberapa banyak karakter tersebut. Namun pada link saya khawatir akan terlalu panjang. Jadi saya mohon solusinya. Oke. Di sini linknya itu kan sebenarnya tidak terlalu dinamis ya. Kenapa? Karena dia link ke avatar. Nah ini saya nggak tahu ya dia itu avatarnya itu maksudnya avatar apa. Kalau misalnya maksudnya adalah gravatar ya yang dibikin dari email, itu sebenarnya sudah ada formatnya. Tapi kalau avatar yang dimaksud di sini adalah di-upload misalnya ya, usernya nge-upload gambar gitu ya. Nah, habis itu dia akan nyimpan ke satu tempat gitu ya. Dan nanti linknya disimpan di situ. Kalau menurut saya itu lebih gampang malah ya, karena itu ketebak. Contohnya misalnya ketika dia upload, filenya itu diganti jadi UUID misalnya. Jadi kan ukurannya sudah pasti itu ukuran nama filenya ya, ukuran panjang nama filenya karena pakai UUID. Nah, setelah itu tinggal masukkan ke database. Jadi, harusnya ukurannya itu nggak akan terlalu liar ya. Nggak akan, tiba-tiba panjang banget. Nggak mungkin. Karena kita sudah ubah jadi UUID. Jadi, harusnya ini nggak perlu khawatir. Oke, kita akan coba gambarkan misalnya ya. Jadi, di sini tipe data untuk link ya. Oke. Kalau teman-teman cari ya di Google ya, itu link itu dia punya ini ya. Jadi kalau saya coba maksimum URL size ya. Kalau kita cari di Google misalnya, teman-teman coba buka, itu dia ada ininya ya, maksimalnya ya, kalau nggak salah tuh. Nah, contohnya kalau di Internet Explorer itu ada 2000 karakter, contohnya di Google Chrome ada 32.000 karakter gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin yang paling panjang di sini adalah 65.000. Oh, Safari ya. Safari bahkan 80.000 karakter. Nah, tapi kan kita bukan berarti kita kalau pakai link berarti kita cari yang paling panjang, enggak. Biasanya kita justru pakai yang paling pendek. Contohnya adalah 2000 ini. Nah, kalau kita cek contohnya varchar max length ya. Kita cek. Nah, max length itu 65.000 untuk varchar ya. Contohnya di MySQL, harusnya di Postgres juga hampir mirip. Artinya apa? Artinya harusnya untuk menampung link itu masih cukup. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi apakah harus pakai varchar kah atau teks dan lain-lain. Jadi sebenarnya pakai varchar itu masih cukup. Kecuali memang udah di luar dari 65.000 karakter ya. Mungkin kita bisa pakai yang tipenya teks yang lebih besar. Nah cuma kayak nggak mungkin sih ya. Kalau link itu sampai 65.000 karakter itu kayak nggak mungkin banget. Oke. Jadi harusnya kalau misalnya teman-teman bikin aplikasi gitu ya, lalu di sini kan app kita, anggap aja teman-teman upload gitu ya, di sini upload gambar gitu ya, itu kan nanti gambarnya ketika di-upload, itu kan pasti kita, nama file itu kan bebas ya, contohnya saya nguploadnya contohnya echo.jpg gitu ya, nah seperti ini. Nah saat teman-teman nanti simpan ke cloud storage-nya, contohnya ini cloud storage ya, ketika teman-teman simpan ke sini, itu teman-teman tinggal ganti aja. Tadinya misalnya echo JPEG gitu ya, teman-teman ganti jadi contohnya UUID gitu ya. Nah, harapannya kan biar unik ya. Jadi ketika teman-teman upload, simpan dalam bentuk UUID. Nah, nanti di database-nya ya, ketika teman-teman simpan di database-nya, itu nanti teman-teman simpannya itu di database-nya, ya tinggal contohnya ini adalah usernya siapa, ya, lalu ada kolom avatarnya gitu ya. Nah, seperti ini. Itu ya isinya cuma contohnya usernya Eko gitu ya. Nah ini kan avatarnya cuma link menuju yang JPEG tadi itu ya, contohnya ya Eko contohnya example misalnya slash
avatar slash yang tadi ya UUID.jpg. Harusnya sudah terprediksi jumlahnya. Apalagi kalau kita pakainya contohnya ini UUID. Panjangnya pasti ada batasannya. Sudah terprediksi ya, ada berapa karakternya. Jadi harusnya teman-teman nggak perlu bingung, apakah di sini jadi in-text aja ya. Takutnya tiba-tiba dia ada 10.000 karakter atau bahkan 100.000 karakter, ya itu kayaknya nggak mungkin banget sih. Ada link sampai sepanjang itu ya. Kalaupun misalnya orang bisa masukin contohnya link sesuka dia, harusnya kita tetap kasih batasan. Jadi biar orangnya tuh nggak seenaknya masukin link menuju avatar dia. Nah, atau kalau misalnya, oke saya nggak pakai sendiri contohnya ya, saya nggak tahu di sini dia penanya apakah dia avatarnya tuh bikin link sendiri atau enggak. Contohnya kalau teman-teman pakai Gravatar misalnya ya, ini kan profile as a service ya, jadi teman-teman bisa pakai Gravatar, jadi teman-teman nanti bisa upload profilnya ke sini dan bisa dipakai di semua platform contohnya ya, semua aplikasi. Nah itu kan di sini juga dia punya aturan, contohnya di sini. Ketika teman-teman bikin Gravatar di sini, contohnya teman-teman punya email nih, my email address @example.com, maka dia akan di hash menggunakan algoritma SHA-256. Nah ini contohnya hasilnya seperti ini, ya. Nah nanti ya, ketika teman-teman sudah dapat nih SHA-nya dari email ini, nah nanti tuh linknya tuh formatnya seperti ini, ya. Nah contohnya di sini, gravatar.com avatar ini hashnya. Jadi ini pun sudah terprediksi ya, jumlahnya hanya segini aja panjangnya. Tidak akan pernah berubah. Karena kan dia menggunakan SHA-256 ya. Jadi panjangnya pasti segini terus. Mau emailnya mau kayak gimana pun panjangnya pasti segini. Jadi sudah terprediksi juga. Nah, kalau teman-teman bingung berapa sih panjangnya, saya udah sempat carikan di sini. Mana ya? Nah, ini nih. Seberapa panjang sih kalau kita pakai SHA-256 ya. Karakternya contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi sebenarnya dia panjangnya seperti nama algoritmanya SHA-256 itu 256 bit long ya, panjangnya itu 256 bits. Nah, tapi karena sebenarnya kita akan transformasi menjadi heksadesimal di sini. Jadi sebenarnya dia panjangnya itu cuma 65 karakter. Jadi hasilnya tuh bakal seperti ini, 65 karakter. Jadi artinya nggak sampai bahkan untuk nama filenya aja contohnya atau nama avatarnya itu nggak sampai 100 karakter. Jadi ketika teman-teman misal aja bikin avatar untuk linknya tuh cuma maksimal di set 500 karakter contohnya, itu harusnya masih aman-aman aja. Teman-teman nggak usah bingung. Jadi di awal itu justru kita gunakan tipe data yang paling ini dulu ya, yang paling biasa kita gunakan. Dan nggak perlu kita di awal tuh langsung yang paling besar gitu, tipe datanya nggak perlu. Kalau teman-teman bisa set minimal dulu ya minimal dulu. Kenapa? Karena semakin kita gunakan tipe data yang semakin besar, otomatis nanti pemrosesan datanya juga makin kompleks ya, termasuk storage-nya juga akan makin besar. Jadi teman-teman di awal kalau saya biasanya pakai yang paling simple dulu ya, yang paling sederhana dan yang paling banyak digunakan. Kalau misalnya ada kasus yang memang tidak bisa di-handle, contohnya teman-teman bikin database-nya itu tabel artikel. Artikel kan misalnya panjangnya bisa banyak gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa pakai teks. Tapi kalau misalnya masih kayak link kayak gini, harusnya sih menurut saya masih simple ya. Jadi itu jawaban singkat ya. Jadi teman-teman tinggal gunakan yang paling simple dulu aja.